Om Swastiastu. Selamat malam kepada teman-teman semua. Selamat malam kepada dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan, Ibu Ninyoman Rusmiati, SMM. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahma Nur Fitra Irawanto dengan NPM belakang 272. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Damayanti, NPM 065. Perkenalkan nama saya Maida Pratiwi Suranata, NPM belakang 001. Akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru pada Karma Candra Resort. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan dan latar belakang masalah. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memperluas produk dan jasa yang ditawarkan agar lebih diketahui oleh pelanggan baru dan tetap dinikmati oleh pelanggan lama. Baik, rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam laporan penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan untuk meningkatkan pelanggan baru pada Karma Candra Resort. Tujuan penelitiannya adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan untuk meningkatkan pelanggan baru pada Karma Candra Resort. Dan manfaat penelitiannya adalah ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktisnya. Untuk ruang lingkup penelitiannya, kami mengadakan penelitian di Karma Candra Resort, yaitu di Jalan Villa Kandara, Banjar Wijaya Kusuma, Ungasan, Bali, Badung, Indonesia. Akan menjelaskan tentang bab 2, tinjauan pustaka, yaitu pengertian strategi pemasaran. Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Sementara lain, menurut Tunggal menjelaskan bahwa strategi pemasaran merupakan strategi yang harus dijadikan landasan berpikir utama dalam pembuatan strategi teknologi informasi, karena dalam strategi tersebut disebutkan visi dan misi perusahaan beserta target kinerja masing-masing fungsi dan struktur organisasi untuk meningkatkan volume penjualan dan mendapatkan pelanggan baru. Sementara menurut David, proses manajemen strategi terdiri atas 3 tahap, yaitu perumusan strategi, selanjutnya ada penerapan strategi, dan yang terakhir adalah penilaian strategi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelanggan. Menurut Lupiyadi dan Hamdani, pelanggan adalah seseorang yang secara berulang-ulang datang ke tempat yang sama untuk membeli barang atau memperoleh jasa yang diinginkannya karena merasa puas dengan barang atau jasa tersebut. Sementara menurut Gerenbeek, pelanggan didefinisikan sebagai sebuah individu atau kelompok yang melakukan pembelian atas sebuah produk atau jasa berdasarkan pada keputusan akan pertimbangan harga dan penawaran yang berkomunikasi dengan perusahaan melalui surat, panggilan, ataupun email. Adapun kerangka pemikiran kami yaitu adalah Karma Candra Resort yang pertama, selanjutnya ada strategi pemasaran yaitu kami sebut X, marketing mix 4P yaitu product, price, place, promotion, selanjutnya proses manajemen strategi yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Selanjutnya yang terakhir adalah peningkatan jumlah pelanggan baru atau Y. Baik, hipotesis penelitiannya. Sesuai dengan tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1 adalah strategi pemasaran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap peningkatan jumlah pelanggan baru pada Karma Candra Resort. H2, sebuah strategi pemasaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap peningkatan jumlah pelanggan baru pada Karma Candra Resort. Baik, selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman kami yaitu di metode penelitian. Bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian kita memiliki beberapa bagian. Pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Karma Candra Resort yang beralamatkan di Jalan Villa Kandara, Banjar Wijaya Kusuma, Unggasan, Bali, Indonesia, dan dilakukan proses wawancara serta pengumpulan data pada Senin 30 Maret 2020.
Adapun setelahnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berhubungan dengan kelangsungan ke arah lebih maju Karma Kandara Resort Bali. Penelitian ini merupakan penelitian tentang strategi pemasaran di Karma Kandara Resort Bali. Maka sampel yang dipilih dari pihak internal yaitu manajemen pemasaran Karma Kandara Resort Bali sendiri. Beliau adalah orang yang ahli dalam bidang strategi perusahaan, yaitu manajer pemasaran Karma Kandara Resort Bali, dan ditambah dengan data pendukung dari beberapa pihak eksternal atau konsumen Karma Kandara Resort Bali, yaitu 4 konsumen. Jadi total responden yang ada dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 responden. Setelah itu kita memiliki jenis dan sumber data. Jadi menurut jenisnya data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau berupa data yang bentuk uraian seperti profil Karma Kandara dan sebagainya. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka serta akurat berupa informasi mengenai kegiatan, promosi penjualan, dan kualitas pelayanan yang diberikan resort. Lalu di sini kita memiliki menurut sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara atau interview dengan pengelolaan perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Assistant Director of Sales and Marketing dari Karma Kandara Resort. Lalu kita memiliki data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data penjualan, data biaya promosi, data pelanggan baru, dan kumpulan komentar para tamu yang menginap di Karma Kandara Resort. Selain itu, sumber lain berupa literatur dan internet surfing juga digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan objek dan ruangan lingkup penelitian. Kita juga memiliki teknik pengumpulan data. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Pertama yaitu wawancara. Penyusun terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penyusun mengadakan wawancara dengan Ibu Dayu selaku Human Resources Manager guna memperoleh data utama seperti sejarah usaha dan struktur organisasi. Selanjutnya dengan Ibu Yuli selaku Assistant Director of Sales and Marketing di Karma Kandara Resort guna memperoleh data-data yang bersifat kuantitatif. Lalu teknik selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi atau dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Bab yang keempat, yaitu gambaran umum tempat penelitian. Jadi di sini akan kita bahas tentang sejarah Karma Kandara Resort. Karma Resort didirikan oleh Bapak John Spence, warga negara Inggris Raya United Kingdom yang saat ini menetap di Sungai Margaret, Australia. Bapak Spence ini sendiri adalah seorang pengusaha yang melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk bisnisnya. Dalam perjalanannya selama kurun waktu tersebut, beliau belum menemukan resort yang memiliki konsep mewah dengan layanan mewah yang diberikan kepada tamu mulai dari kedatangan awal hingga tamu meninggalkan resort. Nah, pada akhirnya Bapak Spence memberanikan diri untuk membangun mereknya sendiri yang disebut Karma pada waktu pertama kali didirikannya di Goa, India. Lalu resort pertama ini semakin besar dan berkembang sehingga Bapak Spence memutuskan untuk mendirikan Karma Royal Group. Karma Royal Group yang merupakan badan yang didirikan sejak tahun 1993 yang menampung semua properti Karma yang ada dan akan didirikan di penjuru dunia. Selain itu ada beberapa resort yang tersebar di Bulgaria, Mykonos, Yunani, Jerman,
Bali, Karma Royal Sanur, Seminyak Bali, Kelara Indonesia, Lombok, Fiji, Karibia, Dubai, Bahama, Norwegia, Pulau Rottnest, Eropa, dan lain-lain. Sehingga saat ini, Grup Karma Royal bertanggung jawab atas kegiatan 600 resort dan properti berbagi waktu yang tersebar di seluruh dunia. Jadi misi dari Karma Royal Group ini sendiri adalah menciptakan produk yang luar biasa, unik dan inovatif yang diinginkan pelanggan untuk mengalami dan mendapatkan pendapatan yang kuat dan keuntungan sehat melalui penjualan dan pemasaran yang kreatif dan efektif, dikombinasikan dengan kontrol biaya yang mendukung kepuasan pelanggan dan melindungi pelanggan melalui memberikan janji dan pengalaman lebih banyak. Selain itu, Karma Royal Group memiliki beberapa tujuan, termasuk pertama, amankan setiap pelanggan sebagai tamu setia dan duta merek. Yang kedua, tangkap pelanggan baru. Yang ketiga, optimalkan pengeluaran masing-masing pelanggan. Yang keempat, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Jadi, baik, saya juga akan menjelaskan struktur organisasi dari Karma Kandara sendiri. Jadi mereka memiliki 15 struktur organisasi yang memiliki deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Baik, saya akan membawa materi mengenai data dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya. Berikut adalah hasil penjualan villa dan data pelanggan yang telah menginap di Karma Kandara pada tahun 2016 hingga 2019, yaitu selama 4 tahun. Berikut data biaya dalam satuan juta rupiah yang digunakan untuk memasarkan Karma Kandara Resort guna meningkatkan pelanggan baru. Selain itu, tim pemasaran dari Karma Kandara Resort juga telah menyiapkan beberapa strategi pemasaran khusus untuk pelanggan baru yang menghubungi langsung dengan melakukan pemesanan di official website Karma Kandara. Contohnya seperti menginap untuk 3 malam dan hanya membayar untuk 2 malam, dan beberapa promosi lainnya. Promosi untuk rekan bisnis seperti travel agent, travel konsultan, perusahaan, wedding organizer, dan event organizer juga telah direncanakan oleh tim penjualan dari Karma Kandara Resort, di mana untuk pemesanan jauh hari akan dikeluarkan kontrak harga khusus untuk dijual kembali. Apabila pemesanan dan pembayaran dilakukan dari jauh hari seperti 9 bulan sebelum tanggal kedatangan, akan mendapatkan tambahan diskon 15% dari kontrak harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya. Selain itu, Karma Group memiliki Karma Sales Deck Team, di mana gencar untuk menawarkan bergabung sebagai member Karma Group dengan beberapa keuntungan, yaitu seperti diskon 25% untuk makan maupun minum selama menginap, diskon 20% untuk perawatan spa, potongan harga akomodasi secara khusus, dan sistem poin di mana setiap member yang telah melakukan transaksi untuk menginap akan mendapatkan tambahan poin, di mana poin tersebut dapat digunakan untuk transaksi pembelian akomodasi selanjutnya. Berdasarkan data yang didapat di atas, strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh tim penjualan Karma Kandara Resort dapat dinilai cukup baik karena pertumbuhan pelanggan baru dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan secara berkala. Promosi yang dilakukan pun tampaknya cukup berhasil, terlebih bagi pelanggan dari wisata mancanegara karena lebih banyak menginap dalam jangka panjang dan perencanaan dari jauh hari, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Simpulan yang dapat ditarik oleh penyusun yaitu yang pertama, strategi pemasaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap peningkatan jumlah pelanggan baru pada Karma Kandara Resort, dikarenakan hasil dari promosi yang dilakukan akan memerlukan waktu untuk memberikan hasil dalam peningkatan jumlah pelanggan baru. Simpulan yang kedua yaitu, tim penjualan dan pemasaran Karma Kandara Resort melakukan strategi pemasaran yang cukup baik dan terencana dengan memikirkan promosi dalam jangka waktu panjang yaitu hingga 1 tahun mendatang. Simpulan yang ketiga yaitu promosi yang digunakan untuk dapat menarik calon pelanggan baru dan memperkenalkan citra perusahaan kepada masyarakat memiliki jangkauan yang cukup luas sehingga kemungkinan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru lebih tinggi. Saran yang dapat kami berikan yaitu tim penjualan dan pemasaran Karma Kandara Resort sebaiknya tetap memantau perkembangan target pasar
dikarenakan semakin banyak properti baru yang muncul dengan tingkat bintang yang sama, namun dengan harga yang lebih kompetitif, serta sarana pemasaran apa yang sekiranya efektif digunakan saat itu, karena tiap tahun akan memiliki trennya masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.